Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul dengan tinjauan yuridis narkotika keraton jenis baru dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berawal ada latar belakang. Pada zaman era globalisasi dan teknologi berpengaruh pula terhadap perkembangan jaringan tindak pidana transnasional. Salah satu tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Penyalahgunaan kratom semakin meningkat seperti yang terjadi di Kampung Cisurupan, Kecamatan Cimahi Utara. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan 530 gram yang terdiri dari 10 plastik klip bening masing-masing 15 gram serbuk kratom, 6 toples plastik masing-masing berisi 80 gram serbuk kratom siap edar yang akan diedarkan ke wilayah Bandung Raya dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal perbuatan penyalahgunaan narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi dan dilakukan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, yang salah satunya diakibatkan oleh banyaknya permintaan dari masyarakat dan kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika kratom. Identifikasi masalah. 1. Apakah narkotika jenis kratom dapat dikategorikan ke dalam golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Yang kedua, apakah pengguna narkotika kratom jenis baru dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui dan memahami narkotika jenis kratom dapat dikategorikan ke dalam golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, untuk mengetahui dan memahami penggunaan narkotika kratom jenis baru dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana. Metode penelitian menggunakan 1. Metode pendekatan, yaitu menggunakan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, metode teknik pengumpulan data, menggunakan penelitian kepustakaan, dan menggunakan teknik wawancara. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Kerangka pemikiran menggunakan teori-teori. 1. Teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan-hubungan dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, teori pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Hasil penelitian. A. Apakah narkotika kratom jenis baru dapat dikategorikan ke dalam golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Persoalan penyalahgunaan narkotika kratom di kalangan masyarakat luas ini yang menggunakannya sudah tidak melihat batasan umur dan status sosialnya, yang mengakibatkan bisa menimpa setiap orang tanpa memandang siapapun orangnya, baik kalangan bawah, kalangan menengah, bahkan kalangan atas sekalipun. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika kratom yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Adanya faktor pribadi, faktor lingkungan, dan faktor zat. B. Apakah pengguna narkotika kratom jenis baru dapat dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana? Pelanggaran atau perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika kratom yang sering terjadi di masyarakat merupakan permasalahan yang sangat meresahkan. Terkait dengan penyalahgunaan kratom yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 4 yang menyebutkan A. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. C. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekurser narkotika. D. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika. Terkait dengan saudara MI yang menyalahgunakan narkotika kratom yang tidak sesuai dengan tujuan di atas karena dia menggunakannya hanya untuk mendapatkan rasa senang, halusinasi, dan bersenang-senang, maka tindakan kepolisian yang diberikan kepada saudara MI akibat perbuatannya sampai saat ini yaitu berupa rehabilitasi sosial agar penggunanya dapat dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali. Sanksi yang diberikan tersebut berupa usaha agar penyalahgunaan narkotika kratom menjadi berkurang dan tidak terjadi lagi serta merupakan suatu pengendalian yang tepat.
Kesimpulan, 1. Penyalahgunaan narkotika keraton merupakan permasalahan yang meresahkan lingkungan masyarakat, di mana seseorang menggunakannya tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang seharusnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika keraton, yaitu diantaranya faktor pribadi, lemahnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki, rasa keingintahuan dan penasaran yang tinggi untuk mencoba, tanpa berpikir terlebih dahulu dampak apa yang ditimbulkannya. Mengkonsumsi keraton hanya untuk mendapatkan efek euforia yang berlebih dan mendapat ketenangan. Faktor lingkungan di dalam rumah, faktor lingkungan sebaya, faktor zat yang terdapat di dalam keraton memiliki efek yang berlebih dibandingkan narkotika lainnya. 2. Terkait saudara IMI yang melakukan penyalahgunaan narkotika keraton sebagaimana kasus yang saya kutip di atas, tidak dapat diproses atas perbuatan yang dilakukannya, karena narkotika keraton sampai saat ini belum dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika, sehingga terkait penyalahgunaan narkotika keraton sampai saat ini hanya dikenakan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan perampasan dari keraton tersebut sebagai salah satu upaya-upaya pencegahan agar kasus dari penyalahgunaan keraton tidak terjadi lagi di kemudian hari dan tidak menyebar luasnya peredaran dari narkotika keraton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.